Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab wasiat untuk para penuntut ilmu karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala wa rahimahullah. Baik, agak berisik ya, mohon maaf karena di pinggir jalan. Ya qadarullah, ya lagi safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Baik, ayolah hibah, kita lanjut ke al-amru tsalisu. Kita lanjut ke perkara yang ketiga yang harus ada terus, yang harus selalu ada, yang harus selalu melekat pada seseorang yang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Kata penulis rahimahullah, maksiat adalah kebinasaan. Maksiat adalah ma'tib, kehancuran, kebinasaan. Dan maksiat adalah penghalang yang berdiri tegak menutupi seorang penuntut ilmu, menghalang-halangi seorang penuntut ilmu dari mendapatkan seluruh kebaikan. Dan penuntut ilmu, kata penulis rahimahullah, talibul ilmi yanbaghi an yakuna ahrasan nas ala tarkil ma'asi wa 'adami qurbiha. Penuntut ilmu sudah selayaknya menjadi orang yang lebih semangat, lebih serius, ya, menjadi orang yang lebih semangat untuk meninggalkan maksiat dan tidak mendekatinya. Karena beda, akhi, penuntut ilmu dengan orang awam beda. Penuntut ilmu dia paham dalil, penuntut ilmu dia tahu, ya, dia tahu dalil, tahu hadis, sehingga lebih layak, lebih pantas, lebih harus untuk menjadi orang yang bersemangat meninggalkan maksiat, tidak mendekatinya. Berbeda dengan orang awam. Orang awam bisa jadi dia melakukan maksiat karena dia tidak tahu, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Inni la ahsibu ar-rajula yansal ilma bil khati'ati ya'maluha." Disebutkan dalam kitab Al-Jami' lil Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, sungguh aku benar-benar menyangka, aku benar-benar mengira atau berpendapat bahwa seseorang yang lupa terhadap ilmu itu akibat dosa yang dia lakukan. Sungguh aku mengira, menyangka, meyakini, memiliki keyakinan bahwa seseorang yang lupa terhadap ilmu sebabnya adalah dosa yang dia lakukan. Dia melakukan dosa. Kemudian ada seorang salaf saleh, Ali bin Khashram rahimahullah ta'ala, seorang ulama. Beliau pernah berkata, aku melihat Waqi' ibn al-Jarrah, aku sering melihat Waqi' ibn al-Jarrah tidak membawa kitab, seringnya tidak membawa kitab, tidak membawa catatan, namun beliau menghafal apa yang kami tidak hafal. Jarang bawa kitab tapi luar biasa, dia hafal apa yang kami tidak hafal. Fa'ajibtu min dzalik. Oleh karena itu aku pun tahajub, dari keadaannya. Tahajub kepada beliau nih. Lalu aku pun bertanya kepadanya. Kata Imam Ali bin Khashram, aku bertanya kepadanya, Ya Waqi', la tahmilu kitaban wa la taktubu sawadan fi bayad wa tahfazu aktsara mimma nahfal. Ya Waqi', wahai Waqi', engkau tuh tidak membawa kitab, tidak mencatat yang hitam di atas putih, maksudnya nggak nyatet gitu. Tapi engkau menghafal, lebih banyak daripada apa yang kami hafal. Hafalanmu lebih banyak daripada hafalan kami. Kok bisa? Kok bisa begitu? Apa jawaban Imam Waqi', ulama besar? Apa jawabannya? Waqad asarra fi udun alayya. Kata Imam Ali bin Khashram, beliau berbisik-bisik di telingaku. Jadi Imam Waqi' ini menjawabnya dengan bisikan.
Ya Ali, wahai Ali, in dallaltuka ala dawa'is nisyan ata'malu bih. Jika aku beritahu engkau obat dari lupa, mau enggak engkau amalkan? Mau enggak diamalkan? Qultu ay wallah. Ya, kata Imam Ali, ya, Syekh Ali salafun salih, demi Allah tentu ingin, tentu. Kemudian Imam Waqi' pun berkata, tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan maksiat. Jadi obat lupa adalah meninggalkan maksiat. Fa wallahi ma ra'aitu anfa'a lil hifdz min tarkil ma'asi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat, ya, aku tidak pernah mendapati sesuatu yang lebih bermanfaat, ya, untuk hafalan, ya, kecuali meninggalkan maksiat. Oleh karena itu, ya, gini kita. Oleh karena itu disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau pernah berkata di dalam syair beliau. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Allah, perkataan yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berucap, aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. So, Imam Syafi'i yang kita tahu, ya, kalau ngafal itu luar biasa cepatnya, tetap beliau mengadu kepada guru beliau tentang keburukan hafalan beliau luar biasa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu Imam Waqi' pun membimbingku, memberikan wejangan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau berkata, ketahuilah bahwa ilmu agama adalah cahaya. Ilmu agama ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, tidak ada jalan yang terbaik kecuali banyak bertobat kepada Allah. Kita banyak dosa, kita sering melakukan dosa, kita sering lalai, kita sering bermaksiat, kita sengaja maupun tidak sengaja. Maka jalan yang terbaik kita banyak bertobat kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kekurangan kita. Mohon ampun kepada Allah akan kekurangan kita, akan kebiadaban kita, akan kekurangan ajaran kita. Di hadapannya Allah beri nikmat yang banyak, namun kita balas dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, justru kita malah tidak beradab kepadanya. Wallahil azim, tidak ada jalan keselamatan bagi kita semua kecuali banyak-banyak bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyak memohon ampun, Allah ampuni kita, sehingga Allah mudahkan urusan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hafalan kita. Ini, ya, di antara sebab hilangnya hafalan, di antara sebab lupa. Ya, sebetulnya ada sebab-sebab yang lain, ya. Ada sebab-sebab yang lain, ya, seperti, ya, kekurangan fisik, ya, kemudian kurang istirahat, itu penyebab juga. Kurang tidur itu penyebab juga, penyebab lupa, ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.